Renungan Hari Rabu 3 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-18 tahun C. Iman perempuan itu kepada Yesus menyelamatkan anaknya. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 1-7 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 15 ayat 21-28. Saudara-saudariku terkasih, orang sering mempertanyakan imannya akan Allah. Sering kita juga meragukan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang teman kita atau kaum keluarga kita, teman-teman beriman kita. Kita kagum akan karya Allah, tetapi kita tidak percaya 100% akan karya Allah itu dalam hidup kita. Saudara-saudariku, Santo Matius menampilkan dialog Yesus dengan seorang wanita Kanaan yang meminta bantuannya. Permohonan wanita itu adalah, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Wanita ini memohon belas kasihan dari Yesus. Wanita ini percaya akan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Ia percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Yesus akan menyembuhkan, akan membebaskan anaknya dari gangguan setan. Ia sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Tuhan. Ia mempersembahkan anaknya agar disembuhkan oleh Yesus sendiri. Tanggapan Yesus terhadap permohonan wanita ini adalah Yesus tidak langsung memberikan penyembuhan terhadap anak itu. Tetapi Yesus coba menguji iman wanita itu dengan sikap diam dan tak peduli. Ia melanjutkan perjalanan bersama murid-muridnya. Ia berkomunikasi dengan mereka. Yesus masih memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk mengungkapkan imannya yang sesungguhnya kepadanya. Wanita itu sungguh membutuhkan bantuan dan pertolongan Yesus. Karena itu ia terus-menerus mengikuti Yesus dari belakang dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dalam situasi itu, desakan wanita itu, Yesus akhirnya berhenti dan memberikan jawaban. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ungkapan ini ditanggapi oleh wanita itu. "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Atas jawaban ini, ungkapan iman dari wanita ini, Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, karena imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudariku terkasih, suatu keajaiban terjadi karena usaha dan perjuangan untuk menghadapi berbagai tantangan dan teristimewa tantangan dari Yesus, tantangan untuk semakin beriman kepadanya. Anak itu disembuhkan bukan karena imannya, tetapi karena iman sang ibunya. Anak itu disembuhkan bukan karena karya ibunya, tetapi karena karya Yesus Putra Allah, Putra Daud. Iman sedemikian hebat akhirnya mendatangkan penyembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan. Impiannya diberi jawaban oleh Yesus. Harapannya diberi jawaban oleh Yesus. Anaknya dibebaskan dari lilitan kerasukan setan, roh-roh jahat. Saudara-saudariku terkasih, kita juga perlu beriman seperti wanita Kanaan itu.
tantangan yang kita alami, persoalan yang kita hadapi, entah dalam keluarga, dalam pekerjaan, ataupun dalam komunikasi dengan sesama, hendaknya tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Yesus. Kita dituntut kerendahan hati untuk datang dan memohon pertolongan dan bantuannya. Kita dituntut iman yang sungguh mendalam kepadanya. Misi Yesus untuk menyelamatkan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang menderita adalah misi kita semua. Maka tugas kita adalah kita juga harus, ketika mendengar jeritan orang, kita harus berhenti sejenak untuk memberikan bantuan. Tanda solidaritas kita dengan mereka akan membuahkan mujizat besar, karya agung besar. Kasih akan dinyatakan kepada mereka. Semoga